Ya kalau tadi kan ada kabarnya bahwa di Rusia itu berpuasanya 19 sampai 20 jam. Itu kan bagi kita yang di Indonesia tuh kayaknya berat sekali dengan cuaca Rusia yang begitu dingin kan. Kira-kira seberapa berat sih? Kita tanya yuk menjalankan ibadah puasa di Rusia. Saat ini kita sudah tersambung dengan pelajar Indonesia ada di Rusia. Tepatnya di Vladivostok ada Ananta Rilo Pambudi Hutomo. Kita sapa langsung. Halo Rilo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rilo, mungkin bisa diceritakan begitu. Bagaimana sih suka dan duka berpuasa di Vladivostok? Kemudian ini kan mayoritasnya Muslim, ini bukan mayoritas begitu. Sulit nggak sih cari makanan halal di sana? Bahkan waktu puasanya ini cukup panjang. Ya, untuk waktu puasa sendiri di Vladivostok sekitar 18 jam. Kita jam 3.15 pagi sudah mulai subuh, nanti berbuka sekitar jam 9 malam. Untuk makanan halal, alhamdulillah kita tidak begitu kesulitan untuk mencari makanan halal karena di sini ada beberapa restoran, terutama restoran dari Uzbekistan, itu mereka menyediakan makanan halal. Lalu untuk suka dukanya, dukanya karena waktunya begitu panjang, cukup panjang bisa dikatakan. Demikian, sekitar 18 jam. Tapi kalau sukanya ya kita bisa merasakan bagaimana berpuasa di negara lain. Sehingga nanti waktu pulang ke Indonesia itu kita bisa dengan mudah lah melewati. Bisa dengan mudah melewati dan juga punya banyak cerita untuk orang-orang yang ada di tanah air ya Rilo. Ya, tapi kalau kita bicara mengenai puasa, kita kebayang nih, puasa 18 jam, puasa 20 jam, meskipun tadi Anda bilang susah, tapi kan dijalankan juga ya. Yang paling berat dari puasa lebih dari 18 jam itu apa? Yang paling berat kalau untuk saya itu waktu bukanya justru Mas Budi. Karena kita jam 21 buka, habis itu sholat maghrib, sholat isya, taraweh, sedangkan jam 3 kita sudah subuh. Berarti kita hanya punya waktu kira-kira 6 jam untuk dari buka sampai sahur. Nah kadang-kadang waktu sahur ini masih kenyang. Mau makan kita masih kenyang. Kalau udah makan, nah itu bisa nggak kuat gitu kan. Nah itu yang berat. Kita harus bisa menata gimana. Oke. Apakah juga kemudian ketika bertemu dengan warga lokal di sekitar Anda, ini juga menjadi tantangan? Mereka tidak tahu mungkin Anda berpuasa, jadi makan-makan aja. Itu gimana ngatasinnya? Ya, untuk warga lokal mereka mayoritas tahu karena di sini Uzbekistan, teman-teman dari Uzbekistan juga lumayan banyak. Dan ada cerita menarik, ini beberapa hari yang lalu saya ada kelas olahraga. Dosen saya kebetulan tahu kalau kami yang Muslim ini sedang menjalankan ibadah puasa. Beliau bertanya kepada saya, Ananta kamu kuat nggak olahraga ini? Kalau nggak kuat silakan istirahat saja, nggak apa-apa. Saya paham Anda sedang berpuasa seperti itu. Jadi ya toleransi seperti ini di negara yang Muslimnya notabene menjadi minoritas ya ternyata ada gitu. Oke, kalau bicara mengenai akses untuk makanan halal tadi kan tidak terlalu susah, kemudian juga banyak masyarakat Uzbekistan yang Muslim juga berpuasa, jadi banyak temannya lah berpuasa ya. Kalau bicara mengenai aktivitas beragama atau beribadah di bulan suci Ramadan ini, susah nggak untuk mengakses masjid misalnya, atau mungkin sholat tarawih bersama, atau mungkin ada buka bersama gitu-gitu? Apa kendalanya? Iya, untuk sholat tarawih berjamaah kita mahasiswa Indonesia yang berada di Vladivostok cukup kesulitan karena akses ke masjid juga cukup jauh dan hanya bisa ditempuh melalui kendaraan umum seperti bus atau taksi, namun itu juga sangat jauh sekali jaraknya. Untuk menyiasati hal seperti ini, kami mahasiswa Indonesia di Vladivostok juga mengadakan buka bersama, kita juga sholat tarawih berjamaah, meskipun itu tidak setiap hari, cuman kita selalu berusaha untuk tidak menghilangkan ibadah-ibadah yang menjadi sunnah yang hanya kita temui di bulan Ramadan saja. Kamu sendiri sudah berapa tahun, Rilo, ada di Vladivostok? Saya ini tahun ketiga saya di Vladivostok, Mas Budi. Oke, kalau kita bicara ini, kalau dari tadi kan kita
cerita gimana Ramadan di Vladivostok gitu. Penasaran ya? Kita saya dan Puspa sebenarnya dari awal penasaran sekali. Vladivostok itu tuh seperti apa sih? Apa yang bisa Anda ceritakan tentang Vladivostok yang mungkin banyak dari kita ini belum tahu dari masyarakatnya, mungkin kulturnya atau monumen-monumennya atau apa yang Karena menarik dari sana. Jarak Vladivostok sendiri cukup Moskow, jauh begitu ya iya. dari Moskow. Jadi orang mungkin belum masih asing nama ini. Meskipun cukup terkenal nama Vladivostok sendiri di film-film Hollywood gitu ya. Iya. Jadi Vladivostok ini jaraknya 9 jam penerbangan nonstop dari Moskow. Dia ada di ujung timur Rusia, dekat dengan Jepang dan Korea. Di sini ada monumen yang cukup terkenal sekali, itu monumen kapal selam. Nah, monumen ini kembar dengan monumen kapal selam yang ada di Surabaya. Lalu untuk masyarakat sendiri, sebenarnya di Rusia secara umum masyarakatnya juga multi etnis, sama seperti Indonesia. Namun untuk jumlahnya tidak sebanyak di Indonesia. Nah, kemulti etnisan inilah yang membuat Rusia atau di Vladivostok ini masyarakatnya menjadi sangat toleran sekali gitu. Lalu di sini kotanya basisnya adalah kota pelabuhan. Kalau di Indonesia sama seperti di Surabaya. Jadi kampus saya juga dekat dengan pelabuhan, di sini laut, jadi cenderung hangat dibandingkan dengan Rusia bagian tengah ataupun barat. Iya, jadi lebih nyaman lah. Geografisnya juga pegunungan gitu, pantai. Oke, baiklah, terima kasih Anantarilo Pambudi Hutomo, ini pelajar yang ada di Vladivostok. Yeah. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng kita. Kita jadi sedikit banyak tahu soal Ramadan dan juga apa sih Vladivostok, bagaimana sih kultur di sana dan juga seperti apa. Oke, selamat puasa ya Rilo ya.